Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat? Ya, saat ini kita akan mau memulai ibadah kita. Kita sama-sama mengangkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Mempersiapkan hati pikiran kami datang di hadapan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang mau membawakan firman Tuhan, Engkau berkati, dan anak-anak-Mu yang hadir Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita sama-sama bersukacita bersama. Kamu adalah bersukacita bersama untuk mengangkat pujian menjadi murid. Muridku diambil dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak, kata Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan bersama pujian ini dengan penuh semangat, sukacita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid
tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memasuk mendengarkan firman Tuhan. Memang saat ini kita akan membuka hati, kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Ini lagu baru ya adik-adik, namun kita akan sama-sama belajar lagu ini, yaitu Berikanlah Hati. Adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menjamah hati kami, pikiran kami, memfokuskan pikiran kami tertuju padamu Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya di rumah ya. Walaupun kita beribadahnya secara online, adik-adik nggak boleh patah semangat ya, tetap semangat. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16
Sudah, pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Tapi karena waktu kita terbatas, maka teman-teman adik-adik boleh baca di rumah ya semuanya. Kakak cuma akan membacakan ayat yang ke-14 dengan ayat yang ke-15. Oke, firman Tuhan di bawah perikop. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Oke, adik-adik silakan lihat Alkitabnya ya dan baca semuanya ya. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Bisa dilihat adik-adik? Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, pada suatu kali ketika pagi-pagi benar, minggu lalu kita sudah belajar tentang itu ya. Ketika pagi-pagi benar, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Mengapainnya? Teman-teman, siapa yang tahu ya? Kira-kira Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus mengapainnya? Nah, teman-teman, ternyata Maria Magdalena pergi ke sana untuk mengurapi tubuh Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, ketika Maria sampai ke sana, ternyata di dalam kubur itu kosong teman-teman. Terus dia menangis, dia keluar, dia menangis. Dia bilang dia menangis bersedih di situ. Nah, ketika dia bersedih, datanglah Tuhan Yesus kepada dia dan Tuhan menyapa dia. Terus Tuhan bilang, "Janganlah engkau bersedih, tetapi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada murid-murid bahwa aku telah bangkit." Nah, tapi teman-teman, apa yang terjadi ketika ini ya gambarnya ya, ketika Maria Magdalena ke kubur Yesus ya, dan Yesus melihat Maria Magdalena yang sedang bersedih, ia menampakkan diri dan menguatkan Maria, dan ia menyuruh Maria bilang, "Pergi memberitahukan kepada para murid bahwa aku telah bangkit." Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata sampai di sana, para murid juga tidak percaya. Mereka berpikir, kami tidak percaya akan kebangkitan Yesus karena mereka tidak melihat kebangkitan Yesus secara langsung ya. Nah, pada saat itu mereka tidak percaya. Akhirnya ketika ada 2 orang murid Yesus pergi keluar kota, mereka mau berjalan kaki pergi ke Emmaus. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman melihat di sini ya, ketika Tuhan Yesus ketika pada waktu itu murid-murid ini sedang dalam perjalanan menuju keluar kota, yaitu pergi ke Emmaus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tuhan menampakkan diri dan menguatkan mereka. Ketika Tuhan menguatkan mereka, terus Tuhan berpesan kepada mereka, "Pergilah, memberitahukanlah kepada teman-teman yang lain bahwa aku telah bangkit." Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Kedua orang ini pulang, lalu mereka sampai bertemu dengan murid-murid yang lain, lalu mereka menceritakan apa yang terjadi di dalam perjalanan mereka. Namun, apa yang terjadi, para murid juga tidak percaya. Nah, teman-teman, kenapa para murid waktu itu tidak percaya? Karena mereka menginginkan Tuhan Yesus menjadi raja yang membebaskan mereka dari penindasan orang Romawi pada waktu itu ya. Terus pada waktu itu juga murid-murid sedang dalam ketakutan, mereka dalam kecemasan. Mereka bilang, "Aduh, Tuhan telah meninggal, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami, tidak ada yang bisa membela kami." Nah, pada waktu itu murid-murid itu sedang dicari-cari sama orang Yahudi untuk membunuh mereka. Namun adik-adik,
karena ketidakpercayaan mereka, ketika mereka dalam satu ruangan mereka sedang makan ini. Nah, mereka sedang makan adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Untuk apa? Tuhan Yesus menampakkan diri supaya mereka percaya, benar-benar percaya bahwa Yesus bukan tidak bangkit, tetapi Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka murid-murid itu menjadi percaya. Nah, ketika mereka percaya, ternyata mereka diberikan tugas, adik-adik. Apa tugasnya ya? Penasaran nggak tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid? Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan murid-murid telah menjadi percaya dan mereka tidak sedih lagi, Tuhan memberikan tugas, yaitu untuk memberitakan Injil, menceritakan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia, kepada segala makhluk. Nah, teman-teman, kalau kepada segala makhluk dan kepada seluruh dunia, berarti bukan hanya kita aja ya, tetapi kepada semua orang. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk kita saja, tetapi Tuhan datang untuk semua orang, seluruh dunia. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid itu untuk pergi. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada waktu itu, maka murid-murid itu pergi memberitakan Injil. Teman-teman boleh lihat ya, mereka pergi dan memberitakan Injil. Di sana Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, tanda-tanda ini akan menyertai kamu di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-17 di sana ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, teman-teman, dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Ketika para murid diberikan tugas dan ketika mereka sungguh-sungguh percaya dan mereka diberikan kuasa ketika pencurahan Roh Kudus, mereka diberikan kemampuan untuk menjadi saksi. Mereka menyembuhkan banyak orang yang sakit, mereka mengusir setan-setan, mereka mengusir roh jahat, dan bahkan mereka menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga banyak orang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga tentunya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, jangan lupa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Oke, ya. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Dengan apa supaya kita percaya kepada Yesus, adik-adik? Yang pertama adalah kita harus rajin berdoa. Dengan rajin berdoa kepada Tuhan, maka keyakinan kita kepada Tuhan Yesus akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Nah, dan dengan membaca Alkitab ini ya, ada teman-teman kita ya yang berdoa dan membaca Alkitab ya. Kita dengan membaca Alkitab, dengan berdoa, maka kita akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi ternyata tidak cukup di situ, teman-teman. Ada tugas sebagai seorang murid ya. Tadi tugas seorang murid tadi kita lihat di para murid Tuhan Yesus pada waktu itu diberikan tugas untuk ngapain? Siapa yang masih ingat? Nah, mereka pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Oke. Nah, itu juga menjadi tugas kita sebagai anak sekolah minggu ya. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman kita sedang dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah,
Mungkin dalam keluarga kita yang belum sungguh-sungguh percaya, mungkin dalam teman-teman kita, mungkin orang-orang di sekitar kita bercerita tentang Tuhan Yesus ya. Tidak perlu dia harus masuk ke agama Kristen, tapi dia harus percaya pada Tuhan Yesus supaya dia selamat. Ingat teman-teman, tidak ada jalan lain masuk ke surga selain melalui Yesus Kristus. Oke, teman-teman, ingat ya, tugas kita sebagai murid adalah percaya. Terus apa? Siapa ingat? Menjadi saksi. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Markus 16 ayat yang ke-15. Oke, adik-adik boleh lihat di sana ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, teman-teman, adik-adik di rumah, ayat hafalannya boleh dihafal ya. Terus seperti biasa, adik-adik bercerita, menghafalkan depan kamera, terus memakai gerakan dan dikirim ke grup supaya kakak-kakak guru sekolah minggu boleh melihatnya dan menilainya ya. Oke, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau menutup firman Tuhan dengan berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Nah, adik-adik kita terus berdoa supaya kita, walaupun kita masih kecil, Tuhan memampukan kita supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Tidak perlu kita harus ngomong panjang lebar, tetapi melalui tindakan kita, melalui sikap kita, orang melihat dan percaya. Oke? Dan jadi kita mau berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini di rumah supaya tidak patah semangat, tetapi tetap semangat dalam mengikuti ibadah ya. Terus kita juga berdoa untuk orang tua kita, terus juga berdoa untuk masalah virus corona ya. Kita berdoa untuk negara kita, bahkan seluruh dunia ya, supaya Tuhan berkenan memulihkan dan memusnahkan virus corona, supaya kita bisa kembali ke gereja, kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam gereja ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada teman-teman yang sakit, kakak akan doakan ya, biar cepat sembuh ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti. Tuhan mampukan kami dan tolong kami supaya kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada teman-teman kami, kepada siapa saja yang kami temui, dan supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka juga tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan berkenan untuk memulihkan dan memusnahkan virus corona ini, supaya kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa, dan kami rindu supaya biarlah kami kembali beribadah bersama-sama di gereja, kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah. Kami berdoa supaya Tuhan karuniakan semangat kepada mereka, karuniakan hati yang sungguh-sungguh kepada mereka. Mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap semangat dalam mengikuti ibadah. Mereka terus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan mereka, berkati pendidikan mereka. Mungkin saat ini mereka akan mengikuti
pembelajaran secara online, ada yang mengikuti secara online. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan hikmat kepada guru-guru, memberkati mereka supaya biarlah anak-anak yang ada di rumah juga dapat mengerti setiap materi yang dipelajari. Berkati juga orang tua mereka supaya terus mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Kami percaya bahwa pemulihan dan penyembuhan sempurna itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kami mohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan dapat menyembuhkan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu supaya Tuhan berkati dan menolong agar tetap semangat dalam melakukan pelayanan secara online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dan memberkati kami, supaya biarlah Tuhan kami juga aktivitas kami sepanjang hari ini dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Syukur untuk ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.